Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita sudah ada di penghujung bulan yang pertama di tahun 2021. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu menolong kita. Saya mau hari ini mengajak kita semua untuk bersyukur lebih lagi kepada Tuhan buat semua kebaikannya, buat semua penyertaannya, buat semua berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menjaga kami, Engkau menuntun kami sampai detik ini Tuhan. Kami ada saat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita sudah ada di penghujung bulan yang pertama di tahun 2021. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu menolong kita. Saya mau hari ini mengajak kita semua untuk bersyukur lebih lagi kepada Tuhan buat semua kebaikannya, buat semua penyertaannya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur hanya padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh. Ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami nyatakan kehebatan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kau Allah yang memimpin, Kau Raja yang berkuasa, Kau Tuhan yang memegang penuh kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk keberadaan kami Tuhan hari ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kami boleh lebih lagi memuji. Biar kami boleh lebih lagi bersorak-sorai demi nama-Mu. Dan kami boleh menyerukan nama yang layak ditinggikan. Nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Beribu musuh di kiri kita, berlaksa di kanan kita. Tetapi kalau Tuhan ada di depan kita, kita akan mengalami kemenangan. Amin. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Semua Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber
kemenanganku. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Semua katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Saya percaya kita semua yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa bagi kehidupan kami. Kau ada di saat yang tepat bagi kami Tuhan. Tangan-Mu selalu ada menuntun kami. Tangan-Mu selalu ada menopang kami. Bahkan tangan-Mu selalu ada menolong kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Saya percaya kita semua banyak yang mengalami hal sulit. Tahun 2020 telah kita lewati. Kita telah memasuki tahun 2021. Bahkan kita sudah ada di penghujung bulan ini. Saya percaya dan saya yakin kasih Tuhan akan tetap sama. Kalau Ia menolongmu dulu, Ia juga akan menolongmu sekarang. Tergantung bagaimana engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini, saat hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengajar kami Tuhan. Bukan pengajaran manusia yang kami dengar, tapi semua yang kami dengar adalah kata-kata yang berasal daripada-Mu, yang Kau rindu nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami siapkan hati kami, agar firman-Mu yang Kau tabur hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu berdoa semoga kita semua tetap ada di dalam kasih Tuhan, ya, tetap sehat semuanya, berada di rumah, dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur, saya bersukacita kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua itu karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini renungan yang akan saya bawakan saya beri judul Ebenezer. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian sudah ada yang mengenal tentang kata Ebenezer ini, ya. Tapi sebelum kita akan bahas tentang Ebenezer, kita akan baca dulu ayatnya di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua sampai ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Judulnya adalah Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mereka mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Ayat yang ke-12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam memasuki tahun yang baru ini, ya, tahun 2020 kita sudah alami begitu banyak hal yang mungkin menyedihkan, menakutkan gitu kan ya. Bahkan efeknya masih ada sampai sekarang. Bahkan saya banyak mendengar katanya ada COVID jenis baru lagi baru keluar gitu ya. Nah Bapak Ibu, ketakutan dan kengerian ini terus ada gitu ya. Seperti apa ya, waktu bulan Januari akhir itu kayak kita tidak kita merasakan bahwa tahun 2020 itu wow, ini tahun yang baru, ini pasti ada suatu hal yang hebat, yang bagaimana. Ternyata kita mengalami hal yang akhirnya memperburuk seluruh dunia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Ebenezer menyatakan bahwa sampai di sini, sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan menolong kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu bangsa Israel sedang terpuruk dan sangat terpuruk pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu benda yang mereka keramatkan gitu ya, benda yang sangat mereka kasihi, benda yang sangat mereka jaga gitu ya,
tabut perjanjian itu akhirnya harus dirampas oleh orang Filistin. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sampai tabut perjanjian ini sampai bisa dirampas oleh orang Filistin? Kenapa? Karena itu dari bangsa Israel sendiri. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu? Mereka melupakan Tuhan. Jadi mereka menggantikan Tuhan dengan Baal dan dengan Asitoret. Asitoret dan Baal ini adalah dewa-dewa sesembahannya orang-orang Kanaan, orang-orang sekitar sana, orang-orang Mesir. Jadi pada waktu itu bangsa Israel mereka bukan menyembah Allah, tetapi mereka menyembah para dewa-dewa ini. Dan tentu saja itu sangat tidak disukai oleh Allah. Bagaimana mungkin ketika masa kesulitan mereka minta pertolongan Tuhan gitu ya. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang melindungi mereka gitu ya. Ketika ada orang-orang Filistin, orang Moab, mungkin orang apa, Allah melindungi mereka. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyembah kepada Tuhan. Mereka sendiri tidak mau memuliakan nama Tuhan. Malah mereka mencari kesenangan dengan Baal dan Asitoret, dengan dewa-dewa yang lainnya. Tentu saja Allah tidak menginginkan hal itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasakan satu hal yang sama yang terjadi dengan kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu pertolongan Tuhan itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Kita selalu ada di dalam kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada, berkat Tuhan selalu ada bagi kita. Tetapi kita tidak pernah sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Allah tuh selalu berkati kita setiap hari. Allah tuh selalu mendengar setiap doa kita, menjawab setiap doa kita. Tetapi kita tidak pernah bersungguh-sungguh untuk datang kepada Allah. Kita mungkin lebih terlena dengan uang kita mungkin. Kita mungkin terlena dengan keluarga kecil kita mungkin gitu ya. Kita mungkin terlena dengan pekerjaan kita yang bagus mungkin. Kita mungkin terlena dengan dunia yang begitu nikmat ini gitu loh. Dan kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pandemi ini kita semua ada di rumah. Nggak ada yang pergi kemana-mana. Bahkan ketika liburan kemarin, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sangat menyedihkan adalah tiba-tiba dapat peraturan dari sekolah. Ya, saya tidak menyalahkan, saya menghormati, sangat menghormati, dan itu untuk melindungi saya sebagai karyawannya gitu ya. Jadi dari sekolah dapat peraturan bahwa kalau saya mau pergi gitu kan, keluar dari Jakarta, maka pulang itu harus tanggal 2 Januari saya sudah harus kembali gitu kan ya. Dan saya harus tes serologi yang menyatakan bahwa saya tidak reaktif gitu. Nah, karena saya bawa anak-anak, belum lagi sedang pandemi seperti ini, galau. Saya galau Bapak Ibu ya. Saya bingung, saya mau bagaimana ini gitu kan. Nah, akhirnya terpaksa ya saya harus di rumah. Sedangkan anak-anak saya sudah hampir 1 tahun ini ada di rumah. Dan mereka cukup ini, aduh mami kenapa kita nggak jalan-jalan gitu ya. Kenapa orang lain bisa pergi, teman saya bisa ke sini, bisa ke situ, kok kita enggak gitu. Saya bilang aduh bagaimana ya, saya mau bagaimana. Akhirnya kita di rumah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, justru dengan di rumah itu membuat saya banyak buka YouTube gitu ya, tentang khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang ada gitu ya. Kebetulan saya diberikan satu buku yang bagus gitu ya dari seorang penulis lagu terkenal gitu ya, Sidney Mohede. Saya baca buku itu dan itu memberkati saya gitu ya. Dan selama libur itu saya baca buku itu dan buku itu memberkati saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu di rumah sekarang tuh ya, waktu di mana kita sekarang ada di rumah semua dan kita tidak bisa bertemu satu sama lain, seharusnya menjadi waktu terbaik buat kita. Di mana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, di mana kita bisa belajar lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang firman Tuhan. Kalau kita mau menyesali, aduh kenapa ya kok kita nggak bisa jalan-jalan, aduh kenapa ya kita kok nggak bisa kesini, aduh kenapa ya kok kita nggak bisa kumpul-kumpul, itu mungkin akan membuat hati kita akhirnya tawar.
Tapi di akhir zaman ini bersyukurlah kalau pandemi ini ada dan kita ada di rumah, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Seharusnya membuat waktu kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu bangsa Israel mereka menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Dan akhirnya mereka kalah melawan orang Filistin. Dan orang Filistin merampas harta mereka yang sangat berharga, yaitu tabut perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya tabut perjanjian ini ada dan dibuat gitu ya, untuk menandakan bahwa kehadiran Allah. Jadi bangsa Israel itu bawa tabut perjanjian ini, mereka ya itu dari padang gurun tuh mereka bawa terus tabut perjanjian ini gitu kan. Mereka buat ini berlapis emas gitu. Di mana situ ada tongkat Musa, ada di dalamnya itu ada tongkat Musa, ada roti mana di situ gitu kan. Dan itu menandakan kehadiran Allah. Jadi mereka merasakan bahwa kalau tabut perjanjian itu ada, berarti Allah ada dan memberkati mereka. Kalau tabut perjanjian itu tidak ada, berarti Allah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah masalahnya ketika mereka bertempur melawan Filistin, mereka kalah dan orang Filistin rampas itu hartanya orang Israel yang paling berharga itu. Apa itu? Tabut perjanjian itu. Mereka rampas gitu ya. Selama 20 tahun tabut perjanjian itu tidak ada di dalam bangsa Israel ini. Mereka menangis, mereka sedih gitu ya. Mereka udah merau-rau gak karuan. Kenapa? Karena mereka merasa kalau ada tabut ini aman lah. Jadi mereka menjadikan tabut itu sebagai jimat, bahwa kalau ada tabut ini amanlah mereka. Jadi mereka mau nyembah kepada Baal kayak, mereka mau nyembah sama Asitoret kayak, mereka mau ngapain, asalkan benda ini ada, udahlah. Allah gak mau seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, kekristenan itu bukan tata cara. Kekristenan itu bukan bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berkata-kata atau segala macam. Tapi kekristenan itu adalah bagaimana Tuhan mengubah hati kita. Hati kita ini diubahkan sehingga kehidupan kita berubah. Jadi kekristenan itu adalah gaya hidup. Nah bangsa Israel tidak memiliki gaya hidup kekristenan ini. Mereka tidak memiliki gaya hidup yang menyembah kepada Allah. Mereka hanya meletakkan tabut perjanjian ini sebagai jimat mereka. Tetapi gaya hidup mereka adalah menyembah kepada Baal. Wow, sayang sekali. Tapi pada waktu itu Samuel datang. Samuel meminta bangsa Israel untuk bertobat dan balik kepada Allah. Dan pada waktu itu orang-orang Israel nurutin apa yang Samuel ini bilang. Waduh, mereka udah, mungkin hati mereka udah gak karu-karuan gitu ya, udah ketakutan. Mereka merasa tamengnya mereka nih ya, tembok pertahanan mereka gitu kan, itu udah diambil, udah dirampas orang Filistin. Jadi mereka merasa seperti anak kecil yang gak punya emak gitu kan, gak punya bapak, menurut ketakutan. Dan mereka menuruti apa yang Samuel katakan. Maka ketika orang-orang Israel itu bertobat dan datang kepada Allah, walaupun ya sekali lagi, walaupun tabut perjanjian itu tidak ada menyertai mereka, ketika orang-orang Filistin itu datang lagi pada mereka, tetapi karena orang-orang Israel ini sudah berdoa, bertobat kepada Tuhan, maka firman Tuhan tadi mengatakan apa? Bahwa Allah mengguntur ya dengan kemarahan kepada orang Filistin dan menghabiskan orang-orang Filistin semua itu. Even pada waktu itu tabut perjanjian tidak ada pada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka pada waktu itu Samuel akhirnya meletakkan batu dan membangun sebuah mezbah di sana, dan Samuel mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Allah masih menyertai kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun mungkin kita tidak bersama-sama gitu ya, walaupun mungkin kita tidak bisa pergi ke gereja, tetapi permasalahannya adalah Allah
menyertai kita. Jadi jangan menjadikan apapun sebagai jimat gitu ya. Kalau kita bilang bahwa oh saya nggak bisa pergi ke gereja, oh saya nggak bisa pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, asalkan Tuhan beserta dengan kita, itu sudah cukup. Nah, bangsa Israel pada waktu itu juga ketika mereka bertobat, maka mereka bisa mengalahkan orang Filistin. Kenapa? Karena Allah beserta dengan mereka. Dengan Ebenezer, Samuel bermaksud untuk 3 hal. Yang pertama, Samuel mau supaya batu pengingat itu, Ebenezer itu, ya, Samuel mau mengingatkan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel. Yang kedua, Samuel mau orang Israel ingat bahwa kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya. Yang ketiga, bahwa Israel selalu ingat kesalahan mereka, tapi Allah itu setia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang Samuel mau supaya orang Israel ingat selalu, bahwa Allah itu setia. Sekalipun kita sudah meninggalkan Allah, Allah tetap setia. Ya, sekalipun kita sudah melupakan Tuhan, pertolongan Allah tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau melihat bahwa tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Hidup itu selalu penuh dengan persoalan, hidup itu selalu penuh dengan masalah. Terlebih di masa pandemi saat ini, di tahun yang baru ini, saya pun ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Ebenezer, sampai saat ini Allah masih menyertai kita. Di tahun 2020 lalu mungkin, atau 2019, 2018, 2017, 2016, atau mungkin di tahun-tahun yang lalu kita pernah meninggalkan Allah. Ke gereja sih ke gereja gitu ya, tetapi hati kita tidak pada Allah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa di tahun 2021 ini, Ebenezer, sampai saat ini pun Allah masih menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 4 hal di sini yang saya mau kita pelajari tentang Ebenezer yang Samuel dirikan. Yang pertama, Ebenezer mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah pasti selalu ada. Namun tidak meniadakan kesulitan yang Allah mungkin izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Pertolongan Tuhan pasti tidak akan terlambat. Pertolongannya pasti datang pada waktunya. Sumber pertolongan bagi umat Israel adalah Allah sendiri, bukan tabut Allah. Meskipun tabut melambangkan kehadiran Allah, tanpa relasi, tanpa hubungan yang benar dengan Allah, tabut perjanjian cuma jadi simbol, cuma jadi jimat. Jadi kalau kita hanya selama ini mungkin kita pergi ke gereja, nama kita sudah diganti gitu kan, kita sudah dibaptis, kita sudah merasa bahwa kita adalah orang Kristen gitu kan. Tetapi sebenarnya kita menjadikan baptisan, gereja, nama itu cuma jimat kita doang gitu loh. Kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Bangsa Israel punya tabut perjanjian, tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Jadi itu cuma jimat doang. Seperti seorang anak yang memiliki bapak mamanya di rumah, tapi tidak memiliki hubungan yang benar dengan orang tua mereka. Tetapi mereka tetap dapat makan gitu kan, mereka tetap dapat rumah, listrik ada, internet ada, semuanya ada di rumah, tapi tidak pernah berhubungan akrab dengan orang tuanya. Itu enggak benar Bapak Ibu, itu tidak benar. Baik dari sisi orang tua ataupun dari sisi anak itu pun tidak benar. Nah, masalahnya Allah adalah Allah yang mengasihi anak-anaknya. Dia selalu memberkati kita dan dia selalu menjawab doa kita. Kitalah yang gak benar. Kita merasa bahwa ketika nama kita sudah diganti berarti ya sudahlah, itu sudah jadi Kristen. Kita merasa kalau kita sudah ke gereja ya sudahlah, itu berarti kita sudah jadi Kristen. Kalau kita merasa bahwa oke, saya sudah dibaptis berarti oke, itu saya sudah jadi Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, punya hubungan yang benar gak dengan Allah? Di masa pandemi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu, selama masa pandemi ini mungkin saya sudah ceritakan ya, saya membangun mezbah keluarga.
saya, anak-anak, suami. Nah kebetulan suami saya memang sedang pergi ke pulang kampung ya ke Manado. Jadi saya hanya bersama-sama dengan anak-anak. Setiap malam sebelum tidur kami selalu berusaha untuk tetap baca saat teduh bareng-bareng sama anak-anak saya, Kevin, Juan. Kita baca nanti mungkin hari ini ganti-gantian Bapak Ibu ya. Hari ini mungkin anak saya yang paling kecil baca ayat, lalu yang paling besar mungkin baca firman Tuhannya, saya yang berdoa. Besok kita gantian lagi, kita putar-putar terus gitu gantian. Mungkin awal-awalnya mungkin ya anak-anak saya mereka aduh ngantuk mah, aduh males mah. Tapi saya terus tekun, ayo. Kenapa Bapak Ibu? Saya harus menurunkan iman saya harus menurunkan cinta saya kepada Tuhan sama anak-anak saya gitu. Kenapa? Saya nggak mau mereka tidak punya hubungan yang benar dengan Allah. Nantinya di zaman mereka mungkin zamannya akan lebih sulit, lebih susah daripada sekarang. Saya harus bisa menurunkan ini kepada anak-anak saya. Makanya saya berusaha untuk mereka juga memiliki hubungan yang benar. Apakah mereka sudah berlaku benar? Mungkin belum. Tapi hari demi hari mereka akan belajar. Bukan cuma mereka, saya juga belajar Bapak Ibu. Apakah saya sudah jadi orang benar? Mungkin belum. Tapi hari demi hari saya belajar. Saya belajar lagi, oh ternyata kalau saya berbuat ini salah ya, gak baik ini. Oh ternyata kalau saya mengatakan ini, oh berarti ini salah ya, ini gak baik ini. Saya belajar Bapak Ibu. Sebagai seorang manusia, saya orang berdosa. Saya harus banyak belajar lagi tentang firman Tuhan. Di mana saya tahu bahwa oh ya Tuhan mau begini, Tuhan gak mau begini. Saya belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian di masa pandemi ini, ayo dong mari kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu belajar, saya belajar, kita semua belajar. Belajar apa? Belajar untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Para pelayan-pelayan Tuhan belajar, para hamba-hamba Tuhan belajar, para jemaat Tuhan semua kita belajar memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Karena Ebenezer sampai saat ini pun Tuhan masih menyertai kita. Masa sih kita tidak mau memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Yang kedua, Ebenezer mengingatkan kita bahwa kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan. Namun ini tidak meniadakan tanggung jawab dan kesetiaan kita kepadanya. Kita selalu terkondisi oleh situasi kehidupan kita yang bisa membuat kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi yang kedua, Ebenezer ini mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan yang begitu besar yang tidak berkesudahan. Maka kita punya tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawabnya apa? Ya kita setia kepada Tuhan. Ya kan? Tuhan tuh udah setia loh sama kita loh. Masa sih kita gak mau setia sama Tuhan? Masa sih kita hanya datang ke gereja nyanyi-nyanyi gitu kan ya, tanpa hati dan kepikiran kita sama Tuhan. Kita pakai nama Alkitab gitu kan ya di mana-mana, tapi kelakuan kita tidak seperti yang Alkitab izinkan gitu ya. Nah, biarlah di masa pandemi ini, ayo yuk kita sama-sama belajar. Ya, saya belajar Bapak Ibu, benar. Saya belajar ketika saya belajar lagi, saya baca lagi ayat firman Tuhan lagi, saya ditegur lagi gitu kan. Saya dimurnikan lagi, terus belajar. Belajar firman Tuhan dan setia kepada Allah. Itu terus menerus Bapak Ibu ya. Itu tidak bisa oh ya sampai segini doang kita belajar, enggak. Kalau kasih setia Tuhan selama-lamanya, maka setia kita sama Tuhan juga harus selama-lamanya. Ya kan? Yang ketiga, Ebenezer mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang cenderung melupakan apa yang harus kita ingat. Senantiasa kita bisa melupakan semua kebaikan Tuhan yang telah kita alami hanya karena satu persoalan yang tidak menyenangkan. Oh ini dia. Kadangkala kita merasa bahwa kok doa saya gak dijawab ya Tuhan. Kok saya sakit ya Tuhan. Dan ketika saya sakit kok Tuhan gak jawab doa saya ya. Tuhan saya lagi butuh ini kok Tuhan gak jawab saya ya. Oh ternyata Tuhan tuh begitu. Wah susah deh kalau kayak begitu. Ya kan. Coba hitung berkat kita satu-satu. Kalau ada lagu yang bilang gini. Hitung berkatmu satu-satu gitu kan.
Gitu ya, lagu sekolah minggu dulu tuh ya. Ya, itu coba kita hitung lagi berkat kita satu-satu gitu kan. Dari masih kecil sampai sekarang. Wah, itu Tuhan tuh luar biasa. Kalau hanya karena kita doa gak dijawab, ya mungkin Tuhan ingin kita lebih dalam lagi mengenal Dia. Tuhan ingin kita punya pergumulan dalam kehidupan kita supaya kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan kita bilang begini bahwa orang Kristen itu akan dijauhkan dari segala penyakit. Bisa saja kita sakit Bapak Ibu ya. Orang Kristen dijauhkan dari segala malapetaka ataupun apa. Itu bisa saja terjadi atas izin Tuhan. Iya kan? Tapi kasih setia Tuhan tuh selalu menyertai kita. Bukan berarti kita semua pasti akan mengalami malapetaka. Enggak Bapak Ibu ya. Enggak. Tuhan bilang bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan percaya itu semua. Ya, tapi kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami permasalahan, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan sayang. Bahkan bangsa Israel yang begitu jahat aja Tuhan sayang. Apalagi kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan lebih sayang. Oke, lanjutnya Ebenezer. Ebenezer mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang selalu mendengar permohonan pengampunan umat dan anak-anaknya. Ia memulihkan, mengampuni meskipun umat Israel telah berpaling dari Allah dan berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau boleh ditanya, siapa sih di sini yang pendosa? Mungkin saya akan angkat tangan paling tinggi gitu ya. Saya pendosa, saya orang yang berbuat dosa. Tetapi walaupun dosa saya merah seperti kirmisi, Tuhan bilang apa? Tuhan mampu memulihkannya menjadi putih seperti salju. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapak Ibu. Dosa yang seperti apapun Allah mampu mengampuni kita. Asalkan satu hal, kita mau berbalik sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ratapan pasal yang ke-3 di sini mengatakan, pasal 3 ayat 22 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak pernah habis kasih setia Tuhan, tidak pernah selesai cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam masa pandemi saat ini, di tahun yang baru ini, Allah pun masih mengatakan sama kita, Ebenezer, sampai saat ini Allah masih menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu. Ebenezer, di rumah Bapak Ibu semua, Ebenezer, Allah menyertai. Dalam rumah tangga saya, dalam rumah tangga yang lain, Ebenezer. Di tahun yang ini, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan bagi kami hari ini. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Ebenezer, sampai saat ini Allah masih menyertai kami. Walaupun kami ini adalah orang-orang berdosa dan kami seringkali jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami. Bapak, kami percaya bahwa di tahun yang baru ini pun Tuhan akan menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Apapun yang akan terjadi di depan nanti Tuhan, kami percaya Ebenezer, sampai di sini pun Allah akan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, saya percaya kita semua boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, amin. Ya, buat Bapak Ibu Saudara yang ingin melakukan persembahan, untuk barcode-nya boleh di-scan di layar berikut. Untuk nomor rekening juga ada, silahkan untuk memberikan persembahan atau untuk memberikan perpuluhan atau untuk memberikan persembahan khusus. Kita mau akhiri kebaktian kita hari ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan selalu besar bagi setiap kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada saat hari ini kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Pada akhir minggu ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu menjaga dan memelihara setiap kami. Walaupun pada saat kami hari ini melakukan ibadah secara online, kami percaya setiap kami yang ada di rumah masing-masing boleh diberkati Tuhan, baik melalui pujian yang kami naikkan maupun firman Tuhan yang kami sudah dengar Tuhan. Kami percaya Engkau akan meneguhkan setiap kami Bapa. Kami percaya juga Tuhan pada saat hari ini kuasa-Mu Tuhan tetap bekerja bersama-sama kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, disembuhkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Engkau beracara di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Walau keadaan dunia ini Tuhan belum begitu baik, tapi kami percaya penyertaan-Mu Tuhan yang akan menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Begitu juga pada saat hari ini kami mau berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau. Biarlah Engkau memberkati dengan penuh kelimpahan. Kau berikan kekuatan yang baru. Kau berikan roh yang tetap menyala-nyala di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar juga kami akan selesaikan jam ibadah kami. Biarlah Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau angkat tangan kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan membuat engkau menjadi berhasil. Bahkan engkau akan dijadikan kepala bukannya ekor. Sehingga setiap apapun yang kau perbuat, Tuhan akan menuntun dan akan menyertai engkau selama-lamanya. Oleh sebab itu pada saat hari ini kita terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat.